Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dimanapun Anda berada, seluruh warga Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Pagi hari ini kita berjumpa dalam saat teduh pagi, dalam edisi Selasa 21 Juli 2020. Tema kita hari ini, kasih setianya. Dari Mazmur 136 ayat 7 sampai 12. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih karunia dan berkat-Mu bagi kami hari ini. Tuhan mengizinkan kami lagi menikmati hari baru. Kami bersyukur untuk semua itu. Dan kami mau dasari kehidupan kami hari ini dengan firman Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memperlengkapi kami dan menopang kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan menjadi bagian kehidupan kami, dan kami jadikan sebagai suluh dan pedoman di tengah-tengah langkah hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 136 ayat 7 sampai 12. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kasih setianya, Pak Kaborokna Puang, tema renungan kita hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari Valentin 14 Februari atau hari-hari khusus, misalnya hari ulang tahun, kebanyakan anak-anak muda ataupun orang dewasa memberikan sesuatu kepada orang yang spesial sebagai tanda kasih sayangnya kepada mereka yang dicintainya. Bagaimana mengenali kasih setia Tuhan? Mazmur 136 mengajak kita untuk melihat dan mengenalnya melalui beberapa hal. Yang pertama, benda-benda penerang untuk keperluan manusia. Matahari untuk menguasai siang, bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Dengan melihat matahari dan bulan, orang percaya akan sampai pada pengakuan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang kedua, melalui tindakan-tindakan Tuhan memukul mati anak-anak sulung Mesir, membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Tindakannya ini memberi kepastian kepada orang percaya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara yang terkasih, matahari adalah sumber energi yang tidak pernah habis. Demikian pun bulan yang memantulkan cahaya matahari adalah benda penerang yang tidak terbatas. Hal ini menyadarkan dan mengokohkan keyakinan kita kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan selalu hadir di setiap perkara hidup kita di setiap waktu, siang maupun malam, untuk menuntun kita dalam terangnya yang abadi. Hanya saja, seringkali mata hati kita tertutup oleh masalah kita, sehingga tidak menyadari, tidak melihat, bahkan tidak merasakan kehadirannya. Peristiwa kematian anak sulung Mesir untuk membawa umatnya keluar dari tengah-tengah mereka adalah tindakannya yang adil dan memperlihatkan perlindungannya yang pasti kepada umatnya. Oleh sebab itu, marilah kita hidup di hadapannya dengan tetap setia sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersyukur, kita naikkan doa syafaat. Allah Tuhan kami dalam Yesus Kristus,
kami bersyukur dan sungguh menyadari Allah yang kami sembah adalah Allah yang penuh kasih setia, memelihara, menjaga, dan merangkul kehidupan kami. Kami sadar bahwa seringkali kami menutup mata, mengabaikan kasih setia Tuhan itu. Dan lewat firman Tuhan pada saat ini, mengajar dan mengingatkan kami kembali, bagaimana senantiasa kami melihat dan merasakan kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, sampai pada saat ini. Dan juga di masa-masa mendatang, kami pun akan terus meyakini Tuhan setia bersama dengan kami. Olehnya itu ya Tuhan Allah, untuk kami menjalani hidup hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jaga dan lindungilah kami ya Tuhan Allah. Jauhkan dari setiap gangguan-gangguan, godaan-godaan mara bahaya, kejahatan. Dan kami menjalani dengan baik tugas pekerjaan dan pelayanan kami. Tuhan, berikan kekuatan untuk kami melakukannya itu dengan baik. Bekerja dari rumah, bekerja di luar rumah, anak-anak kami yang harus belajar dari rumah, peliharakan kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang menikmati sukacita ulang tahun hari ini. Ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, sembuh dari penyakit, menikmati berkat-berkat baru di tengah-tengah keluarga dan pekerjaan. Sempurnakanlah sukacita yang dialami oleh saudara-saudara kami. Pun yang mengalami duka cita, Tuhan hiburkan. Yang mengalami gangguan-gangguan kesulitan, perkara, pergumulan, oh Tuhan Allah, topang dalam kasih-Mu. Saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, mengalami gangguan kesehatan, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit, dimanapun mereka berada, Tuhan lawatlah mereka dalam cinta kasih-Mu, dan mereka memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan saja. Kami mendoakan pemerintah kami, pemimpin kami, dari pusat hingga ke daerah-daerah. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka untuk memimpin dan mengarahkan kami dengan baik, dan memikirkan bagaimana keluar dari pandemi COVID-19, dan negara kami ini kembali membaik, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Menjadi garda terdepan hari ini Tuhan berkati para medis, tenaga kesehatan, para dokter, relawan gugus tugas TNI Polri, BNPB. Mereka terus berjuang dan dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19. Peliharakan kami juga untuk terus menjaga diri dan melindungi diri kami dan keluarga kami, dan kami boleh bebas terpapar COVID-19. Terima kasih ya Tuhan Allah. Ini doa dan syukur kami. Kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Kami sampaikan semua ini. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati.